Mari kita berdoa. Tuhan memanggil umat-Nya untuk datang kepadanya, mendengarkan firman dan suaranya, datang kepadanya yang lemah lesu dan berbeban berat. Biarlah firman Tuhan memberikan kelegaan bagi umat-Nya. Tuhan, tolonglah kami hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu, urapilah hamba-Mu sebagai penyampai firman, dan kami yang hadir hari ini sebagai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Puji syukur ya, 2025 sudah kita masuki di tahun yang baru kembali Saudara ya. Kalau mengingat dulu 2019 seolah-olah tampak tahun depan itu seperti apa, kita tuh tidak dapat gambaran gitu ya. Tapi sampai hari ini kita bisa lihat tahun berjalan dan terus berjalan, dan kita boleh menjumpai kembali 1 Januari di 2025 ini. Mari kita dengan penuh ucapan syukur dan penuh pengharapan, harapan yang selalu kita pegang Saudara ya di setiap awal tahun, yaitu harapan yang mengagumkan itu Saudara. The Wonderful Hope yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Saya mengajak kita membaca bagian Alkitab ini secara bersama-sama, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Kita akan membaca secara bertanggapan, satu ayat demi satu ayat Saudara ya. Saya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Bagian dalam kurung tidak usah dibaca Saudara ya, karena biasanya saya menyelipkan kurung itu sebagai penjelasan Saudara ya. Jadi baca yang tidak dikurung saja. Ayat 22 saya mulai, lalu 23 Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, agak di bawah ya. Tadi itu 27, demikianlah harus mereka itu imam ini Saudara ya. Letakkan namaku atas orang Israel. Dan tentu hari ini kita adalah Israel rohani itu Saudara. Dan aku, kata Tuhan, akan memberkati mereka. Saudara, ini doa berkat yang biasa disampaikan hamba Tuhan di akhir ibadah Saudara ya. Ini tidak asing. Nah hari ini Saudara, doa berkat ini kiranya juga bisa kita maknai, sehingga berkat Tuhan inilah yang menjadi pengharapan kita untuk maju di tahun-tahun yang akan datang. Saudara tentu kenal kendaraan ini Saudara ya, boleh di next ya. Nah ini adalah Indonesia 1 ya, kalau dulu pakai Mercedes itu Saudara, sekarang apa mereknya ini Saudara ya? Unik ini ya, Presiden Prabowo. Nah Saudara, kendaraan ini kendaraan khusus yang kalau di jalan kita harus ngalah Saudara, harus minggir. Kenapa Saudara? Berani Saudara ini kalau lewat di belakang kita terus kita malah di tengah gitu ya. Siapa ini dia? Ada yang pernah begitu? Wah, bisa ditendang sama PM-nya itu ya di depan ya. Kenapa Saudara dia harus diprioritaskan? Kendaraan ini loh ya, saya bilang ya, kendaraannya. Kita kan nggak tahu siapa isinya. Kenapa yuk? Karena? Kenapa? Mercedes banyak yang punya. Hah? Wakil presiden. Oh, kita nggak tahu siapa di dalamnya ini. Ya, tapi kalau ada platnya itu Saudara ya, plat merah Indonesia 1. Nah, ini Saudara yang bikin kendaraan ini spesial dari kendaraan lainnya. Jadi mungkin kalau Innova ditempelin Indonesia 1 juga pada minggir Saudara ya. Bukan karena Mercedesnya Saudara ya. Bukan karena, saya lupa cari merek mobil sebelahnya itu ya. Bukan karena itu, tapi ketika ditempelin plat Indonesia 1, biar Honda Beat Saudara juga minggir yang lain. Kenapa? Karena tandanya adalah yang menaikinya itu orang nomor 1 di Indonesia.
Tapi tahu nggak saudara, kendaraan ini masih kalah sama kendaraan lain dan harus mengalah. Kendaraan siapa kira-kira yang bisa mengalahkan kendaraan ini? Hah? Nah, coba next. Oh, sudah tahu gitu ya. Next. Mana gambarnya ini? Tolong ditampilkan gitu ya. Kok hilang? Ya, kendaraan damkar saudara ya, BPK. Nah, kendaraan ini kalaupun mobil presiden lewat, mobil presiden harus nunggu gitu saudara. Kenapa? Karena memang diatur dalam undang-undang mana itu kendaraan prioritas. Jadi saudara kalau ada damkar jangan bilang apa sih ini kencang-kencang. Karena memang dia dilindungi undang-undang, ada prioritasnya. Nomor 1 itu kendaraan damkar, nomor 2 baru ambulans saudara ya. Dan nomor 3 itu kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. Nah ini sayang gambarnya nggak ada saudara, undang-undangnya itu. Dan polisi pun bahkan itu nomor 7. Jadi kalau kita tidak ada platnya damkar gitu saudara ya. Platnya itu saudara yang menentukan kendaraan ini prioritas atau tidak. Ambulans itu tulisan ambulansnya itu saudara ya. Kita bisa beli mobil yang persis mereknya sama dengan ambulans. Tapi logo ambulansnya itu saudara yang membedakan. Menjadikannya prioritas. Polisi saudara ya. Kita bisa beli strobonya itu saudara ya. Banyak sekarang orang pakai strobo itu supaya dikasih jalan. Tapi tulisan polisinya itu saudara, plat polisinya itulah yang membuat dia menjadi prioritas saudara ya. Meskipun prioritas nomor 7. Ini ngomong-ngomong nggak tampil ya. Semoga bisa diatasi gitu ya. Nah saudara, yang membuat mereka bisa pede saudara ya. Meskipun ngebut ya, karena mereka prioritas gitu ya. Ada hal yang darurat yang mereka harus tangani. Yang membuat mereka yakin bahwa orang-orang akan memahami. Yang membuat mereka yakin bahwa mereka akan aman berada di jalan itu, semua akan membuka jalan. Itu ada plat itu saudara ya, atau identitas yang dicantumkan di dalam kendaraan itu saudara, atau di kendaraan itu. Nah saudara, ketika kita bicara tentang umat Tuhan, kita juga punya identitas saudara ya, kayak plat itu yang dicantumkan. Dan bangsa Israel itu saudara yang membuat mereka berani. Meskipun satu bangsa yang kecil, kalau di Timur Tengah itu saudara, dibandingkan Aram, dibandingkan Asyur, Israel itu apa sih, kecil saudara ya. Bahkan sampai sekarang itu negara Israel itu kecil sekali saudara ya. Tetapi satu hal yang membuat mereka berani, yaitu ada platnya itu saudara, Yahweh itu. Oleh karena itu tidak heran ayat 27 katakan demikian, demikianlah harus mereka atau para imam itu letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Saudara, ini yang membuat bangsa Israel itu meskipun sedikit, dia itu berani saudara ya. Karena Tuhan ada seperti plat itu saudara ya. Ini umatku, ini bangsa pilihanku, orang-orang Israel, dan Tuhan akan memberkati orang Israel nih. Sehingga bangsa-bangsa lain itu saudara, sekalipun lebih besar, sekalipun lebih tangguh, lebih kuat, mereka punya sesuatu yang jauh lebih hebat saudara ya. Kalau mobil itu ya, bahkan truk yang besar itu minggir saudara ya, karena kendaraan prioritas. Nah kalau kita saudara sebagai umat Tuhan, masalah yang besar pun saudara, kalau kita ada label Tuhan saudara di hati kita, maka kita akan pede saudara ya, menghadapi tahun-tahun atau tantangan ke depannya. Saudara, Tuhan memberkati ketika namanya itu diletakkan di bangsa Israel. Dan berkat Tuhan bagi suku atau bangsa Israel itu artinya Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan meninggalkan mereka berarti tidak ada berkat Tuhan. Tapi Tuhan memberkati mereka, itu artinya Tuhan bersama mereka. Nah saudara, hari ini apa juga saudara ya yang memberikan kita keberanian memasuki tahun 2025? Kemarin sudah heboh gitu ya. 1 Januari resmi PPN 12%. Gitu ya. Beranikah kita memasuki tahun yang penuh tantangan ini saudara ya? 1 Januari ada yang bilang BBM naik ya cepat isi 31 Desember. Tapi mau enggak mau ya, mau besok mau lusa ya tetap naik juga saudara. Kita harus hadapi itu. Dan apa yang memberikan kita keberanian memasuki tahun 2025? Bahkan dengan penuh harapan ya saudara, bukan dengan keputusasaan, bukan dengan minder kita masuk tahun 2025. Adalah saudara, karena Tuhan bersama kita. Berkat Tuhan tadi itu saudara. Oleh karena itu penting sekali saudara ketika
imam itu memberkati umat Israel, itulah yang memberikan mereka harapan, memberikan mereka kekuatan sekalipun mereka harus menghadapi badai tantangan. Inilah saudara wonderful hope itu yang saya mau beritakan. Inilah pengharapan kita bahwa Tuhan bersama kita di tahun 2025. Ada amin saudara? Puji Tuhan saudara ya. Nah apakah yang terjadi saudara ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, apa yang terjadi? Saudara 3 ayat tadi saudara yang biasa dibacakan atau diucapkan hamba Tuhan di akhir. Yaitu Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tapi apa artinya ini saudara? Kita sering dengar, wah ini kayak berkat. Bahkan ada yang bilang, jangan pulang dulu sebelum diberkati gitu ya. Nanti sampai rumah gak ada berkatnya gitu ya. Wah, membayangkan apa kita saudara ketika Tuhan memberkati kita dengan kalimat-kalimat ini saudara. Di sini tidak ada tulisan Tuhan akan membuat engkau kaya, berlimpah emas dan perak. Wah kalau saya ganti doa berkatnya ini semangat yang datang itu saudara ya. Atau Tuhan akan menambahkan batas wilayahmu, tanahmu misalnya. Saya ganti misalnya doa berkat itu. Wah semangat yang datang saudara. Tapi menariknya saudara, Tuhan berkata ia memberkati, melindungi. Apa artinya? Nah ini yang saya mau ajak kita renungkan. Apa arti berkat Tuhan ini saudara bagi umatnya? Tuhan yang pertama, Yahweh itu. Karena kata Tuhan ini menggunakan nama Yahweh. Nama itu saudara ya, yang menjadi jaminan. Memberkati dan melindungi engkau. Saudara kata berkat, ini menggunakan bahasa Ibrani itu barak saudara. Kalau Arabnya itu barokah itu saudara. Kalau Ibrani itu barak. Nah barak ini sebenarnya punya arti yang lebih khusus kepada filled with power. Mengisi dengan kekuatan itu saudara. Jadi berkat itu sebenarnya ketika merujuk kepada bahasa Ibraninya atau Arabnya saudara barokah itu saudara, berkah itu saudara. Ini sebenarnya bicara bukan tentang hal-hal material saudara. Hal-hal material bisa Tuhan pakai untuk memberi kita kekuatan. Tetapi poin utamanya adalah kekuatan Tuhan itu. Power dari Tuhan itu yang diberikan kepada umatnya. Barak gitu saudara. Sehingga dia memberikan kekuatan. Kekuatan dari Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Bisa dia kasih materi saudara ya. Supaya misalnya kita yang punya hutang bisa bayar hutang kita. Itu berkat Tuhan saudara. Berupa kekuatan yang dia berikan. Tapi terkadang bentuknya lain. Karena poin yang terpentingnya adalah power dari Tuhan itu saudara. Dan itu wujudnya bisa macam-macam. Sehingga kalau kita bicara gereja kita khususnya Injili saudara. Kita bicara berkat. Itu tidak hanya melulu materi saudara. Materi itu hanya alat Tuhan untuk memberi kita kekuatan. Bahkan saudara ada berkat power itu saudara. Yang bukan dalam bentuk materi. Yang memampukan kita, memberikan kita semangat. Yang memberikan kita dorongan saudara untuk menghadapi pergumulan di depan kita. Berkat itu saudara bisa jadi kesembuhan. Tapi bukan kesembuhannya saudara, tapi power dari Tuhan itu yang membuat kita sembuh. Atau membuat kita bertahan terhadap penyakit kita. Sehingga ketika ia berkata Tuhan memberkati engkau. Itu bicara Tuhan filled you with power saudara. Tuhan mengisi engkau dengan kekuatan. Dengan semangat. Untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Tuhan memberikan engkau kekuatan dan kita bisa rasakan itu saudara. Apapun bentuknya. Itu cara Tuhan saudara. Lalu yang kedua saudara, dia katakan dia melindungi engkau. Nah menarik saudara, perlindungan ini apa? Saudara? Bahasa Ibrani menggunakan kata syamar saudara. Ini seringkali digambarkan seperti penjaga yang keep watching ya saudara. Di atas tower, dia selalu memperhatikan. Kalau ada musuh mendekat, datang, dia seperti menara pengawas itu saudara. Keep watch, selalu menjaga and protect saudara, melindungi. Jadi perlindungan Tuhan ini diibaratkan seperti penjaga tower atau menara jaga itu saudara. Yang selalu mengawasi kita, yang selalu melindungi kita. Sehingga saudara ketika ia berkata, aku memberikan engkau kekuatan, sekaligus ia mengawasi engkau, yang melindungi engkau. Saudara bukankah ini satu kalimat yang menenangkan kita saudara ya. Kita mau hadapi apa ke depannya, kita gak takut. Karena kita dapat power itu dari Tuhan. Bahkan bukan hanya power saudara, dia mengawasi kita, watching kita. Keep watch saudara, bukan hanya mengamati tapi selalu. Dan melindungi kita. Saudara saya coba cari gambar yang pas untuk kalimat ini saudara ya.
dapat ini, saudara. Seorang anak yang ketika dia harus melewati jalan yang gelap ya, anggap hutan. Apa yang membuat dia tuh berani melangkah, saudara? Karena di sampingnya ada siapa, saudara? Ada papanya itu. Ketika dia mulai takut, ada suara kresek-kresek gitu ya, padahal angin. Dia pegang tangan papahnya itu. Tangan itu, saudara, yang beri dia power. Beri dia syamar itu, saudara. Dia tahu papanya itu selalu watching dia, saudara, mengawasi dia, selalu melindungi dia, menjaganya kalau ada apa-apa. Dan dari tangan itu, saudara, dia peroleh kekuatan itu, saudara, untuk maju melangkah. Anak kecil mungkin tidak tahu, saudara, di depannya ini ada apa. Di balik pohon-pohon kegelapan itu ada apa. Tapi waktu dia rasakan tangan ayahnya itu, saudara, menggenggam dia rasakan power dari situ. Dia rasakan berkat itu, saudara. Filled with power itu, diisi dengan kekuatan oleh berkat Tuhan itu. Dan syamar itu, perlindungan. Perasaan terus di watching Tuhan yang tidak pernah tidur itu menjaga. Oh, saudara, bukankah ini memberi ketenangan, saudara? Mau jalan segelap apapun di depan. Ketika kita rasakan ada tangan yang menggenggam kita itu, saudara. Kita menjadi kuat, bukan? Saudara, pengalaman pribadi 2019, saya lupa 2019, 2020 waktu COVID, saudara. Itu hal yang berat buat saya, karena kayaknya saya yang, mungkin Pak Heru duluan ya yang kena COVID ya, baru saya gitu. Saya tuh awal-awal gitu kena COVID dan dikarantina di rumah. Saya waktu itu santai aja, saudara ya, apa sih ya. Tapi saya ingat waktu itu Ibu Rosa, sayang Ibu Rosa belum bisa datang ya. Dia telepon saya, dia bilang, Musa, itu penyakit gawat, dia bilang. Jangan tenang-tenang. malah jadi panik saya gitu ya. Dia bilang, itu penyakit bisa membawa kematian. Waduh, saya pikir juga gitu ya. Akhirnya kami berdua di rumah sama-sama di karantina bersama dengan plus waktu itu 3 ekor anjing gitu ya. Apa yang bisa kami lakukan gitu ya? Mau keluar nggak bisa atau nggak boleh gitu ya. Obatnya nggak ada. Apa yang bisa kami lakukan? Nah, waktu itu gereja adakan langsung ibadah di rumah, doa di rumah. Akhirnya kami doa di rumah apa, saudara? Berpegangan tangan gitu ya. Saya dan istri. Ada anjing 3 ekor juga kita pegang tangannya. Nah, saudara, waktu menggenggam tangan itu, saudara, wah, kita berasa kekuatan itu ya. Tapi kita ingat satu lagi tangan yang tidak melepaskan genggamannya, Tuhan itu, saudara. Sekalipun kami sedang menghadapi penyakit yang tidak ada obatnya, kami tidak tahu bisa sembuh atau enggak. Bahkan kami tidak tahu apakah masih ada tahun berikutnya. Tapi ketika kami rasakan tangan Tuhan itu sudah menggenggam, kami bisa berkata seperti anak ini, saudara. Sekalipun gelap di depan, tapi tangan Tuhan itu yang memberikan kami kekuatan gitu. Oleh karena itu, saudara, hari ini di tahun yang baru, mari sama-sama bersama keluargamu. Engkau genggam tangan keluargamu. Atau mungkin hari ini bersama dengan engkau gitu ya. Genggam tangannya, genggam tangan Tuhan. Tangan itulah yang memberikan kita kekuatan. Fill us with power, saudara. Memberikan kita tenaga. Memberikan kita syamar itu. Perlindungan, protection. Menghadapi tahun yang baru. Yang kedua, saudara. Tuhan, Yahweh, menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau kasih karunia. Atau Hanan itu, saudara. Saudara, wajahnya ini menarik menggunakan kata panim. Atau front face, saudara. Dan ini sangat penting dalam budaya Yahudi, saudara. Karena mereka pahamnya ketika Tuhan itu berpaling atau wajah belakang Tuhan itu, saudara, Tuhan memalingkan wajahnya atau menyembunyikan wajahnya, bagi mereka ini seperti kutukan. Artinya Tuhan tidak berkenan, Tuhan meninggalkan mereka. Sehingga ketika dikatakan Tuhan menampilkan front face itu, saudara, panim itu, atau wajahnya itu dia tampilkan di hadapan umat Israel, bagi orang Israel ini sudah satu kegembiraan, saudara. Artinya Tuhan mau melihat mereka. Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada mereka. Lalu dikatakan kemudian menyinari. Wajah yang bersinar itu menghadap mereka dan menyinari mereka. Nah, menarik, saudara, bahasa Ibrani itu pakai kata or, yang sering kali ini dipakai untuk batu, saudara. Kalau tahu, saudara, batu itu or, atau batu yang bersinar itu, saudara ya. Beriluminasi itu. Ketika di gua gelap, dia kena cahaya sedikit, dia langsung nyala, saudara. Itu tanda batu berharga. Nah, sinar itu, saudara, artinya dia menjadi terang dan menyinari kegelapan.
Nah saudara, Tuhan memberikan cahaya wajahnya saudara. Ini satu ketentraman bagi umat Israel waktu itu saudara. Dan menariknya, cahaya wajahnya itu membawa kasih karunia. Nah saya waktu menggali sebenarnya kasih karunia ini yang dimaksud apa? Kita sudah sering dengar kasih karunia itu grace. Saudara, bahasa Yunani untuk grace itu charis. Sering kali kita dengar artinya pemberian bagi yang tidak layak. Tapi menarik, bahasa Ibrani Hanan itu punya arti yang mirip, tapi agak sedikit beda, saudara. Ibrani menggunakan kata anugerah itu, saudara, atau kasih karunia, sama aja ya, anugerah kasih karunia, itu pakai kata Hanan. Yang artinya sebuah pilihan oleh karena keinginan si pemilih ini terhadap kualitas yang sama. Misalnya, saudara ya, Hanan itu dipakai kalau seorang mau pilih dua buah yang sama bagusnya. Gimana dia pilih? Kalau satu bagus satu jelek ya dia pilih yang bagus gitu saudara. Tapi kalau sama bagusnya, nah dia pakai kata Hanan ini saudara. Aku beranugerah itu saudara. Hanan, pilih yang ini. Meskipun yang ini juga bagus. Atau ketika ada dua wanita cantik gitu saudara. Nah ini cowok-cowok gitu ya. Dia bingung pilih yang mana. Nah dia katakan aku pilih Hanan, yang ini. Meskipun yang satu juga cantik. Tetapi menariknya Hanan bisa digunakan juga dalam konteks negatif. Ketika dua-dua sama jeleknya. Nah itu biasa kalau milih pemimpin tuh saudara ya. Aduh semuanya jelek gitu ya. Gimana ya, semuanya enggak bagus. Ya kita harus beranugerah gitu, ceritanya gitu saudara. Pakai Hanan ini bisa digunakan dalam manusia, bisa juga Tuhan. Nah tapi ketika ditempatkan di kata Tuhan yang wajahnya itu memberikan Hanan itu saudara. Artinya dia memilih kita sekalipun kualitas semua manusia itu sama buruknya. Berdosa di hadapannya. Begitu jeleknya, begitu cacatnya, begitu hancurnya manusia itu. Dia tetap pilih saudara ya. Oleh anugerahnya. Saudara itu Hanan, grace dari sudut pandang bahasa Ibrani. Sehingga Hanan ini sudah diartikan sebagai satu perkenanan. Sesuatu yang semuanya jelek, tapi dia mau pilih beberapa, dia berikan anugerah. Dia mau menerimanya, saudara. Saudara, wajah Tuhan, cahaya wajah Tuhan itu menerima kita. Oleh karena dia baik anugerahnya. Saya coba cari gambar, saudara. Gambar apa yang pas ya? Nah saya dapat gambar ini, saudara. Ini kisah anak yang hilang sebenarnya, saudara ya. Bagaimana ketika anak yang durhaka itu saudara, orang tuanya belum mati minta warisan terus pergi foya-foya lalu kemudian pulang. Saudara mungkin tahu kisahnya. Tapi saya akan ceritakan satu kisah yang mirip sekali saudara ya. Nah saya nggak tahu ini real atau sebuah gambaran. Saya belum sempat selidiki tapi menarik kisahnya. Ini adalah kisah saudara seorang anak hamba Tuhan yang sangat kecewa dengan papahnya. Kecewa juga dengan umat Tuhan. Kenapa? Karena anak hamba Tuhan itu biasanya ditetapkan standar tinggi. Anak hamba Tuhan gitu ya. Nah ini contoh Eka ya. Anak hamba Tuhan kok bandel misalnya gitu. Nah akhirnya dia dapat tekanan, dia kecewa dengan papahnya juga. Akhirnya dia waktu remaja dia bilang, "Bah, aku gak tahan lagi, aku mau pergi," dia bilang. "Loh kamu mau pergi kemana?" "Pokoknya kasih aku duit gitu ya. Aku mau tinggalkan kota ini." Dia pergi saudara ya, papahnya kasih dia uang. Bahkan bukan hanya uang papahnya yang dikasih, dia juga ambil simpanan papahnya saudara ya. Ternyata anak durhaka ini saudara. Dia pergi saudara, mengembara malam-malam tanpa diantar gitu ya. Tanpa pamit dia pergi. So ketika dia hidup di luar dia baru sadar. Betapa besarnya kebaikan papahnya. Yang selalu melindunginya, selalu menjaga. Di luar dia baru rasain. Bagaimana kerasnya hidup. Ya, anak-anak kita sekarang seringkali kita manja kadang-kadang saudara ya. Di rumah kita cukupkan kebutuhannya, mau makan tinggal makan, mau duit tinggal duit gitu ya. Sekolah tinggal sekolah, sudah dibayarin semua. Tapi begitu dia keluar dia baru rasain gak ada yang kasih duit. Saudara. Dia mau minta papanya malu saudara. Karena dia pernah bilang saya tidak butuh papa itu. Dia pergi, dia baru rasain hidup itu keras. Dia ditipu. Dia dikerjain sama temannya, saudara, dia diperas. Sampai dia tidak sanggup lagi habis hartanya. Dia bingung, apa yang harus kulakukan gitu ya, hancur hidupku. Lalu dia SMS, itu papanya dia bilang,
"Pak, aku mau pulang." Tapi katanya dia bilang, "Kalau papa terima aku," dia bilang, "tolong di depan rumah itu kan ada pohon ya yang ada ayunannya itu. Biasa mereka main bersama dengan papahnya gitu ya. Main ayunan itu waktu masih kecil dia ingat ayunan itu. Tolong di situ kasih kain putih, bendera putih gitu ya. Sebagai tanda bahwa papa mau terima aku. Maka kalau aku lewat bendera putih, aku stop, aku pulang. Tapi kalau aku lewat gak ada bendera putih, aku anggap papa belum bisa ampuni aku. Maka aku akan lewat, aku gak akan pulang." Wah saudara, dia pulang, dia naik kendaraan umum maksudnya saudara. Deg-degan nih ya, ada gak ya bendera putihnya? Aduh, aku diampuni gak ya? Atau jangan-jangan papa ini dendam sama aku, rasain gitu. Nggak ada benderanya. Akhirnya dia nggak berani lihat depan rumahnya saudara waktu kendaraannya lewat. Dia palingkan mukanya, dia takut saudara ya. Nanti kalau nggak ada gimana, malu gitu ya. Terus dia tanya sama orang sebelahnya, "Aku boleh tanya nggak? Ada nggak bendera putih dikibarkan di pohon depan rumah yang tadi, yang ada ayunan?" Lalu orang sebelahnya itu bilang gini saudara ya, "Nggak ada bendera putih." Waduh, dia kecewa saudara. Aku nggak diampuni gitu ya. Dia menangis. Dia sadar dia salah. Wajar papanya buat gitu. Terus orang sebelahnya bilang, "Ntar aku belum selesai," gitu ya. "Bendera putih nggak ada. Tapi yang aku lihat seluruh pohon itu ditutupin kain putih," dia bilang. "Bukan bendera putih kecil," dia bilang, "tapi satu pohon itu ditutupin kain putih." Wah saudara, saya waktu baca kisah ini, meskipun saya nggak tahu ini real atau enggak saudara, tapi saya dapat gambaran bagaimana papahnya itu sebenarnya sudah mengampuni dia, ingin dia pulang, ingin menerima dia. Nggak peduli dosa-dosanya di masa lalu. Bahkan harapan papanya ini jauh lebih besar dari sebuah bendera kecil putih itu. Dia menutupi pohon itu dengan kain putih. Sebagai tanda dia mau anaknya itu pulang kembali kepadanya. Nah saudara, saya pikir gambaran anak yang hilang itu seperti itu saudara. Papanya sudah kamu pergi. Tapi dia sangat mengharapkan, dia menatap bukit itu sudah berharap anaknya pulang. Tuhan memalingkan wajahnya dari kita sudah ketika kita berdosa. Dia tidak bisa menerima dosa itu sudah. Tapi dalam hatinya dia selalu berharap anakku ini akan kembali, bertobat, menyadari kesalahannya. Dan Tuhan kembali melihat anaknya itu sudah, yang sudah bertobat dari kesalahannya. Memandang dia, memperkenan dia. Karena Yesus sudah mengampuni dosanya tentu. Sehingga saudara, ketika wajah Tuhan yang sudah mengampuni itu menatap kita, maka lepaslah semua ini saudara ya. Seluruh kegelisahan kita. Saudara, saya mungkin cepat ya saudara ya, semoga cepat. Bayangkan saudara, di tahun 2025 ini. Saya tidak tahu mungkin kita hidup dalam kegelapan yang seperti apa di 2024. Oh Tuhan, saya banyak berdosa. Orang lain mungkin gak tahu. Saya mungkin datang ke gereja, orang gak tahu bahwa saya hidup dalam penuh dosa. Bagaimana saya bisa melihat wajah Tuhan di tahun 2025 kalau Tuhan saja memalingkan wajahnya karena saya hidup dalam dosa. Saudara, ketika Tuhan berkata, Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau karunia-Nya. Karunia-Nya di dalam Yesus itu saudara, yang memanggil kita untuk bertobat, meninggalkan dosa kita dan memandang Tuhan. Maka pasti saudara, kita akan menemukan wajah Tuhan yang bersinar itu saudara, yang memberikan kita pengampunan, yang memberikan kita penerimaan, yang memberikan kita kasih karunia. Saudara, 2025 tinggalkan dosamu. Carilah wajah Tuhan. Maka dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan karunia-Nya mengampuni dosa-dosamu. Itu yang memberikan kita satu kebahagiaan di tahun 2025 nih saudara. Ayo coba catat gitu ya. Dosa apa yang mau saya tinggalkan? Lalu kita pandang wajah Tuhan. Tuhan, aku tinggalkan dosa ini. Dan Tuhan seperti Papa tadi itu dengan senang sekali dia bilang, anakku pulang gitu ya, meninggalkan dosanya. Saudara, adakah kita punya kerinduan ini di 2025? Yang terakhir saudara ya, Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera atau shalom. Saudara. Nah saudara, menarik kalau belajar bahasa Ibrani ya, ini menghadapkan wajah itu saudara, kalimat Ibrani di tengahnya itu Yahweh, kiri kanannya itu kata kerja. Saudara. Sama semua itu saudara. Nah kata kerja yang pertama itu
Lift up itu saudara, NASA. Oh, hotel NASA itu kalau Ibrani lift up saudara, memandang. Artinya Tuhan bukan hanya memalingkan wajah dan menyinari engkau, menghadapkan wajahnya ke arah engkau, tapi dia NASA itu saudara lift up. Dia angkat matanya, dia angkat wajahnya, atau artinya itu dia fokus pada kita. Jadi kalau ada orang saudara kadang penerima tamu, saya juga saudara ya, bisa gitu. Salaman gitu ya, sampai lupa tadi udah salaman belum. Karena hanya menghadapkan wajah. Tapi ketika lift up ini saudara, ketika NASA itu dia fokus, dia perhatikan. Sehingga saudara, dia tidak menyembunyikan wajahnya, dia fokus pada kita dan memberikan kita shalom, peace, ketentraman, damai sejahtera itu saudara. Nah saudara, bukankah ini yang kita cari saudara, damai sejahtera? Dunia bisa memberikan kita berbagai hal yang menyenangkan kita, hadiah yang menyenangkan kita. Tapi damai sejahtera, shalom itu saudara, peace yang lahir dari dalam hati. Sekalipun gelap, sekalipun sulit, sekalipun banyak pergumulan, ada peace itu saudara. Kenapa? Karena Tuhan fokuskan wajahnya kepada kita. Dia perhatikan kita. Dan ketika kita ingat ada wajah Tuhan yang memperhatikan kita, ada damai sejahtera. Makasih ya, waktunya sudah habis. Nah saudara, satu gambar terakhir saudara. Ini menarik, orang Jepang. Dia ini ibu, saya terus tunggal atau gimana saudara, dia punya anak, tapi gak bisa ditinggal. Dia sini gak bisa ngerjain hal lain, lalu dia punya ide saudara. Dia cetak print gambar dirinya itu, supaya kalau anaknya lagi main, nyari mamanya, dia lihat, oh ada mamanya. Padahal mamanya lagi di dapur. Contoh sering bisa pakai ini juga gak ya? Si L waktu lagi asik main, kok aku sendirian ya? Mana mama? Oh ada gambar mamanya. Padahal gambar doang gitu ya. Tapi sebenarnya bagi anak ini, gambar itu memberikan ketenangan. Memberikan rasa aman. Ya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam ruang bermainnya itu, dia waktu noleh, masih ada mama, aman gitu ya. Masih ada mama, aman gitu ya. Nah ini saudara yang terjadi. Ketika kita sadar bahwa ada satu wajah yang melihat kita, bukan gambar saudara ya. Kalau ini gambar. Ada satu kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan fokuskan ke kita. Maka kita damai sejahtera. Saudara. Menghadapi tahun 2025 nih saudara. Kita ingat ada wajah Tuhan. Ia menghadapkan wajahnya kepada engkau. Memberi engkau damai itu saudara. Sehingga apapun yang saya hadapi di tahun 2025 tidak masalah. Tuhan hadapkan wajahnya kepadaku. Memberi damai. Saudara, apa yang memberikan kita keberanian memasuki tahun 2025? Bahkan dengan penuh pengharapan memasuki tahun ini adalah karena ia memberikan feel berkatnya itu sudah, powernya itu, perlindungannya, watch overnya itu, memberikan kita kasih karunia perkenanan, pengampunan, kembalilah engkau, dan ia memberikan kita damai sejahtera, tentram. Apapun tantangan kita di tahun 2025, kita pede saudara ya, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang memberikan kekuatan, perlindungan, yang memberikan kasih karunia, mengampuni kami orang-orang berdosa, memberikan kami damai sejahtera dan ketentraman. Tuhan, kami tidak tahu jalan ke depan berbatu, licin, gelap, penuh dengan hal yang berat. Mungkin kami harus tetap menghadapi pasangan yang sulit. Mungkin kami tetap harus menghadapi kebencian dari orang lain. Mungkin kami tetap harus menghadapi sulitnya pekerjaan dan usaha. Tapi satu hal yang memberikan kami damai sejahtera. Tuhan mengisi kami dengan power itu. Kami rasakan tangan Tuhan. Tuhan memberikan kami kasih karunia, penerimaan. Dan Tuhan memfokuskan wajahnya kepada kami. Sehingga kami beroleh damai sejahtera dalam kondisi apapun. Terima kasih firman-Mu tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.